Singa dan kelinci. Dahulu kala, di hutan hijau subur, hidup semua hewan herbivora bahagia dan damai. Tidak ada harimau atau singa atau hiena atau elang atau karnivora apapun di dalam hutan ini. Dan karena itu, semua herbivora itu bersenang-senang di hutan tanpa khawatir diserang ataupun diburu. Tapi itu akan segera berubah. Cuaca hari ini indah sekali, cerah dan hangat, dan kalian tahu apa artinya, bukan? Oh, ayolah, kita benci saat kau menyiramkan air ke kita. Baiklah, bicaralah pada dirimu sendiri karena aku menyukainya. Seperti biasa, hewan-hewan bersenang-senang ketika tiba-tiba terdengar gemuruh yang sangat keras. Semua hewan berpaling untuk melihat bahwa di atas batu besar berdiri seekor singa yang menakutkan. Semua hewan kecil lari ke orang tua mereka yang juga merasa gemetar ketakutan. Baiklah, dengarkan. Aku berasal dari hutan terdekat di mana makanan langka dan sumber daya habis semua. Dan aku melihat bahwa tidak ada singa atau kucing besar di hutan ini. Karena itu, aku menyatakan diriku sebagai raja hutan. Mulai hari ini, kalian akan sujud kepadaku. Apa kalian mengerti? Suasana menjadi hening total karena mereka terlalu takut untuk bicara. Bagus, aku menganggap itu sebagai iya. Sekarang, aku bisa berburu makanan setiap hari. Tapi itu bisa membuat banyak kekacauan di sekitar sini. Jadi, sebagai raja kalian, aku menyarankan agar setiap hari makananku datang kepadaku, alih-alih aku yang memburu kalian. Hah? Untuk hari ini, aku sudah kenyang karena aku makan banyak. Tapi besok sore, makananku harus sampai padaku. Bisa siapa saja, asalkan itu besar. Sekarang, aku akan tidur siang. Bubarlah! Singa pergi dan menuju sebuah gua yang dia umumkan sebagai miliknya sejak hari itu dan seterusnya. Sementara itu, keadaan suram menyelimuti hutan yang dulunya bahagia. Hewan-hewan ketakutan dengan keadaan yang tiba-tiba itu dan semuanya diam-diam kembali ke rumah masing-masing. Malam itu, malam yang menakutkan itu, panjang dan sunyi sampai gajah memanggil semua hewan lain untuk mendiskusikan siapa yang akan diberikan kepada singa keesokan harinya. Perdebatan sengit terjadi karena tidak ada yang mau pergi ke singa. Kita semua bisa kabur, meninggalkan hutan. Dan pergi kemana? Apa kau tidak dengar? Hutan berikutnya telah tandus. Kita tidak bisa pergi ke sana, dan setelah itu hanya ada gunung sejauh mata memandang. Kita terjebak di sini. Lebih banyak perdebatan terjadi sampai seekor kelinci maju. Aku yang akan pergi. Semua hewan terkejut. Kalian semua punya keluarga, tapi aku sendirian. Tak akan ada yang meratapi kematianku. Izinkan aku menemuinya besok. Dan sementara itu, kalian bisa mempersiapkan diri untuk hari-hari yang akan datang. Mengatakan itu, kelinci pun pergi. Sore berikutnya, singa keluar dari guanya dan mengaum dengan keras. Oh, di mana makananku? Aku sangat lapar. Hewan-hewan ini perlu diberi pelajaran. Singa yang marah akan pergi ketika tiba-tiba dia melihat seekor kelinci mendekatinya. Jadi makananku terlambat dan juga kecil. Hewan-hewan ini akan tahu lebih baik mulai besok. Tapi pertama-tama, biarkan aku mengisi perutku. Yang mulia, Beraninya kau datang terlambat. maafkan aku, tuanku. Aku akan tiba di sini tepat waktu, tapi aku tertunda oleh singa baru di hutan ini. Singa itu pun terkejut. Singa yang lain, pikirnya. Aku perintahkan kau untuk menceritakan semua tentang singa ini. Singa ini ingin melahapku, tapi aku berkata bahwa aku sudah dalam perjalanan untuk bertemu denganmu. Singa itu menertawakanku. Dia berkata bahwa raja sejati memburu mangsanya.
Dan bahwa aku tidak boleh tunduk pada singa yang lemah sepertimu. Itu kata-katanya, bukan kataku. Beraninya singa itu menghinaku. Bawa aku padanya sekarang juga. Tuanku, singa lain itu juga ingin bertemu denganmu. Dia menyelamatkan hidupku agar aku bisa menyampaikan pesan ini padamu. Dia bilang dia adalah raja hutan yang baru. Singa itu sekarang lebih marah dari sebelumnya. Dia bilang begitu. Pimpin aku ke penipu itu. Tapi tuanku, aku tidak akan menyarankan untuk mengejarnya. Dia kuat dan dia tinggal di sebuah benteng. Hah, aku tidak mengharapkan kelinci kecil memahami kesombongan. Tak ada makhluk di hutan ini yang bisa menantangku dan hidup. Pimpin saja aku ke raja hutan palsu ini. Lalu, kelinci itu membawa singa itu ke ujung lain di hutan, di mana sebuah sumur batu berdiri di tempat terbuka. Tuanku, singa lain tinggal di dalam benteng itu. Singa itu memanjat dinding sumur dan melihat ke bawah. Di sana dia melihat singa yang lain menatapnya kembali. Singa bodoh tidak menyadari bahwa dia sedang menatap bayangannya sendiri. Dia meraung dengan keras. Raungan bergema di dinding sumur dan terdengar lebih keras. Kau benar, makhluk ini sangat kuat. Raungannya sangat kuat. Tapi jangan khawatir, akan kuhabisi dalam sekejap. Mengatakan itu, singa melompat ke dalam sumur dan kepalanya terbentur di dasar sumur. Apa? Tidak, aku telah tertipu. Singa tidak bisa keluar dan kelinci itu tersenyum bangga. Semua hewan yang bersembunyi di balik semak-semak keluar dengan bertepuk tangan. Kelinci itu membungkuk ke mereka. Oh, kelinci, terima kasih telah menyelamatkan kami. Hari ini kau telah mengajari kami bahwa kecerdasan selalu lebih unggul bila dibandingkan dengan kekuatan fisik. Jadi, hutan hijau subur sekali lagi menjadi tempat yang menyenangkan. Hewan-hewan itu melompat ke girangan dan menari-nari. Dan untuk kelinci kecil, kalian tidak akan percaya. Tapi dia kemudian akhirnya menjadi raja hutan. Dan juga menjadi raja yang sangat baik.